Satu lagi, handphone murah meriah masuk ke Indonesia. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Jadi beberapa waktu lalu Itel udah ngerilis P55 5G. Nah sekarang nongol yang versi barunya masih dari keluarga yang sama P55, tapi yang ini NFC. Harganya ini lebih murah, tapi denger-denger ini banyak yang bilang lebih menarik. Oke, dari handphonenya, dari kotaknya depannya tuh langsung ada tulisannya ya, logonya, ikonnya NFC. Terus ada penampakan handphonenya. Terus yang nggak kalah menarik adalah ini ada stiker 24 GB dan 26 GB ROM. Beli handphone sekarang memang harus hati-hati ya, karena memang bahasa marketing, bahasa gimmick ini ditulisnya 24 GB, padahal aslinya ini RAM-nya 8 GB. Tapi lumayan ya, cukup gede ya untuk 8 GB. Terus di belakang ada keterangan spesifikasinya ya, kameranya, chargernya, baterainya, layar, dan lain-lain. Paket penjualannya nih, kita dikasih SIM ejector. Nah ini ya, kalau Itel ngasihnya gini nih, nggak diselipin di kertas, karton, tapi di plastik. Terus ada quick guide-nya. Terus di sini ada casing yang jelly case transparan seperti ini. Terus ada kabel USB A to USB C dan ada charger. Nah ini dayanya 18 watt. Ini tumben ya charger dikasih stiker kayak gini nih. Ini bisa dikelap nih. Oke, untuk handphonenya, nah ini gua sebenarnya dejavu, bukan sama P55 justru ya. P55 yang 5G itu kamera bulatannya cuman ada 2. Nah ini gua dejavu sama saudaranya si Technospark 20 series. Ini menurut gua 11-12 ya. Ya mirip banget. Terus untuk desain keseluruhannya sih ya menurut gua ini cukup intimidatif ya. Kenapa? Karena bobanya itu loh ada 3. Gila nih iPhone 15 Pro Max. Gua rasa nih ya minder nih deket dia nih ya. Karena bobanya ukurannya tuh kalah gede, kalah melotot, luar biasa. Dan framenya juga sama-sama flat seperti ini ya. Oke, kita simpan dulu iPhone-nya. Kalau dipegang sih materialnya cukup terasa cukup mewah lah untuk harganya 1 jutaan. Gue belum infoin ya, harganya kalau nggak salah ini sekitar 1,3 jutaan aja. Terus warnanya juga oke ya, dia ada warna terang, ada warna gelap. Ini yang gelapnya nih. Terus ada kayak clearnya nih sebenarnya itu ya, di bagian bawah sini ada guratan-guratan seperti ini. Untuk bagian atasnya framenya ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian kanan ada tombol volume, tombol power sekaligus fingerprint. Di bawah ada jack audio, ada mikrofon, ada port USB-C, dan ada grill speaker. Di sebelah kiri ini ada slot kartu, bisa nampung 2 SIM card dan 1 micro SD. Nah untuk layarnya juga dia udah terpasang pelindung anti goresnya dari sananya ya bawaan. Nah ini sudah gua aktifin, tampilannya seperti ini. Kita auto brightness-nya kita kayaknya kurang terang, kita manual aja, kita terangin. Nah jadi ini tampilannya. By the way dia pakai Android 13 yang versi Go, yang versi ringan, tapi sama sekali kayak nggak berasa lah bedanya dibanding Android yang biasa yang pada umumnya yang ada di kebanyakan handphone. Nah ini app drawernya seperti ini. Untuk bloatware-nya ada, tapi masih cukup manusiawi, nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu PR banget buat ngapusinnya satu-satu. Oke lanjut aja ya, kita ke ritual untuk melihat display setting. Nah kita lihat screen refresh rate-nya. Jadi bawaannya pilihannya adalah auto switch, tapi kita bisa naikin sampai dengan maksimalnya di 90 Hz. Tentunya kita pakai yang tertinggi ya. Oke, selain itu udah nggak ada menu yang spesial sih ya di display setting ini, tapi ada personalisasinya. Nah ini yang salah satu yang gua suka. Di sini kita bisa ganti tema, bisa pilih online juga. Ini banyak pilihannya ya. Tuh, banyak yang free. Terus ada bisa ganti wallpaper dan ada ini ya pengaturan lain ya, display setting nih. Appearance settings kayak icon size, terus animasi ketika kita geser-geser halaman home screen.
terus bisa pilih desktop grid, warna teksnya gitu. Terus juga bisa ada menu gesture-nya, fitur gesture untuk shortcut ya, dan lain-lain. Nah, untuk tampilan dari layarnya menurut gua sih ini oke aja, nggak yang wah gitu ya. Tapi untuk harga, kalau kita ingat harganya 1 jutaan sih ini udah termasuk oke ya. Padahal ini kan size-nya 6,6 inci. Tapi dia resolusinya 720p HD plus aja, tapi nggak terlalu kelihatan sih ya, nggak terlalu kelihatan pixel-pixelnya kayak low res gitu enggak, jadi masih termasuk aman. Terus yang gue suka juga nih ya, kameranya dia sudah modelan punch hole. Nah, yang nggak kalah menarik untuk kita bahas adalah hardware-nya, spesifikasinya. Nih kita lihat dulu ya untuk Antutu Benchmark versi 10.1.9 ini pakai 3D yang light. Skornya 260.794 poin dengan CPU skor 78.000, GPU skornya 23.000. Ya, ini skornya bisa dibilang cukup minimalis karena memang chipset yang dipakai ini sedikit di bawah dibanding versi yang 5G dia pakai Dimensity. Kalau yang ini nih kita lihat ya. Chipsetnya Unisoc T606. Dia fabrikasinya 12 nanometer. Terus untuk GPU-nya Mali G57, RAM-nya 8GB, ini cukup gede, enak. Tipenya LPDDR4X dan storage-nya ini yang cukup menarik ya. Jadi salah satu keunggulan dari Intel P55 NFC karena ada harga 1 jutaan dia bisa ngebawa UFS ya. Storage-nya gede lagi 256GB yang available di 225GB. Kemudian untuk baterainya 5000 mAh dengan fast chargingnya 18 watt. Oke, lanjut lagi kita cek benchmark yang lain yaitu di Geekbench 6. Single core dapat 376 poin dan multi core-nya dapat 1398 poin. Next kita tes juga untuk main game tapi tipis-tipis aja ya. Kita pakai game PUBG. Untuk grafisnya dapat di HD high tertingginya. Kalau balance dia bisa ultra. Oke, kita coba yang balance ultra. Nah, untuk grafisnya di balance ultra ini udah termasuk enak banget ya. Secara kan resolusi bawaannya dia natifnya cuma HD plus aja, jadi optimal banget ya. Masih enak banget dilihatnya dan frame rate-nya juga termasuk oke ya. Ini antara mungkin sekitar 30-an ya. 30-an atau paling tingginya 40 fps. Gila, gue udah lama banget loh nggak main PUBG. Di sini masih banyak nggak sih yang main PUBG ya? By the way, ini PUBG-nya yang reguler ya, bukan yang versi light. Dan dari tadi sih belum nemu ada frame drop. Jadi so far so good, masih aman. Dan speakernya ini walaupun mono, di volume terkencangnya ini cukup enak ya. Maksudnya berasa lah, nggak kekecilan. Oke. Di tempat area ini ya masih sepi, tapi tidak terjadi adanya frame drop ataupun nge-lag. Jadi benar-benar ini enak ya, aman banget tuh. Dan nih yang terakhir ya, kita akan move on ke kamera. Punya 3 bulatan lensa. Itu kayak sebenarnya kamuflase aja, kayak Fata Morgana, karena sebenarnya lensa kameranya itu cuman ada 2 dan bahkan yang beneran bisa kepake lah intinya ya. Itu cuman 1 yaitu 50 megapiksel ya. Yang satu lagi adalah 0,8 kalau nggak salah ini untuk depth. Jadi nggak terlalu kepake amat. Yang satu lagi ini dipakai untuk naruh flash ya. Jadi bukan triple kamera. Dan untuk kamera depannya di punch hole ini 8 megapiksel. Yuk langsung kita lihat untuk UI kameranya, tampilannya seperti ini. Ada menu foto atau auto dengan 1 kali dan 2 kali digital zoom. Terus ada video sama ya, bisa 2 kali digital zoom. Ada short video, bisa 2 kali digital zoom juga. Ini banyak template-template atau musik nih ya, ini yang bisa di download di sini. Terus juga ada mode beauty, sama juga bisa 2 kali digital zoom. Kemudian ada portrait, ada super night, wah luar biasa, nyediain super night, gokil ya. Terus ada mode ultra HD,
ada AR shot, ada Pro. Nah, untuk Pro-nya kita bisa ganti-ganti kayak shutter speed 1/1500 sampai 30 detik. Kemudian untuk ISO-nya itu sampai 6400. Oke. Terus ada panorama, time lapse dan HDR. Dan kita coba untuk foto shutter lag-nya. Shutter lag-nya B aja, jadi nggak cepat tapi juga nggak bisa dibilang lambat ini ya. Dan untuk processing fotonya, oke, di tempat yang banyak cahaya ini sangat sesuai dengan ekspektasi gua. Jadi menurut gua ini sudah termasuk oke banget untuk hasil fotonya indoor dengan kondisi yang terang. Dan untuk perekaman videonya dia cuma bisa di Full HD 30 fps aja yang tertingginya. Kemudian untuk kamera depannya bisa bisa di Full HD 30 fps juga. Ya, jadi untuk itel P55 NFC ini ya memang menurut gua untuk harganya ya ini cukup menarik ya. Kalau ada yang bilang lebih menarik dari versi 5G ya gue juga nggak bisa menampik. Kenapa? Karena secara desain dia kelihatan lebih menonjol ya, lebih intimidatif. Terus juga untuk NFC itu kepake banget, penting. Kalau 5G sekarang kan ya belum terlalu ya, malah lebih penting NFC untuk saat ini setidaknya seperti itu. Terus RAM-nya juga gede 8GB walaupun ada gimmick virtual RAM 16GB, tapi gua rasa sih mungkin nggak terlalu kepake-pakai amat. Tapi yang penting storage-nya gede 256, bisa tambah micro SD dan jenisnya nih UFS. Terus untuk chipset paling ya yang beda, dia masih pakai Unisoc T606 dengan tadi Antutu skornya di 200 ribuan. Ya menurut gua sih memang nggak bisa dibilang tinggi-tinggi banget ya standar entry level lah. Tapi ternyata kita pakai untuk jelajah UI-nya tadi oke. Terus juga untuk main game PUBG juga so far so good. Jadi menurut gua untuk harga 1,3 1,4 juta sih ini salah satu opsi yang menarik ya buat dilirik.